We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close. Ujian promosi Dr. Saudari Vina Mazidah Husna dimulai. Ketua sidang dan para anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ujian promosi Doktor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atas nama Saudari Vina Mazidah Husna dibuka oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Vina Mazidah Husna saya nyatakan resmi dibuka. Saudara Mbak Promovenda Vina Mazidah Husna sehat, siap untuk ujian? Oke, kami silakan untuk menempatkan diri di tempat panas. Sebelum kita mulai, kami silakan ko-promotor untuk memperkenalkan Promovenda kepada hadirin. Kami silakan Profesor Dr. Muhyar Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang, promotor, para penguji dan para hadirin undangan yang saya muliakan, izinkan kami membacakan biodata Saudara Promovenda, nama Vina Mazidah Husna, tempat tanggal lahir Kendal 19 Agustus 1987, alamat Kerajaan Meteseh Puja Kendal. Pendidikan formal TK Tarbiyatul Atfal 01 Puja Kendal, MINO 08 Puja Kendal, SMBN 02 Puja Kendal, MA Futuhiyah 2 Meranggen Demak, S1 Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Kajian Timur Tengah CRCS Universitas Gajah Mada. Pendidikan non formal Pondok Pesantren Al Mubarak Meranggen Demak, Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, Pondok Pesantren Pandaranan Yogyakarta. Melihat data ini, beliau Saudara Vina Mazidah Husna memang betul-betul seorang pencari ilmu yang sesungguhnya. Dimanapun dia berada, selalu berada dalam komunitas keilmuan. Pengalaman organisasi banyak sekali saya bacakan yang penting, diantaranya adalah pengurus wilayah Ikatan Sarjana NU Jateng 2024 sampai sekarang. Prestasi akademik sebagai penerima penghargaan Nusantara Academic Writing Award kategori penulisan disertasi 2025, sehingga disertasi ini telah mendapat penghargaan dari Nusantara Academic Writing Award. Sebelum diujikan saja sudah mendapat penghargaan, apalagi nanti setelah diujikan. Jurnal ilmiah banyak sekali, di antaranya adalah jurnal yang terindeks Scopus dengan judul Reading Maulid At-Tibai Through the Lens of Genetic Structuralism Between Text Contact and Sectarian Polemics. Karya tulis populer ada di beberapa media, dan ini menunjukkan yang bersangkutan Saudara Promovenda adalah Promovenda yang sangat potensial untuk menjadi ilmuwan pada masa depan. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke promotor Profesor Dr. Haji Muhyar Fanani MAG. Sebelum Promovenda menyampaikan isi disertasi ini, kami memperkenalkan tim penguji pada kesempatan kali ini. Yang pertama, penguji eksternal Profesor Dr. Sumantal Qurtubi PhD, paling kiri di sebelah saya pojok.
Beliau adalah guru besar dari Oxford University Inggris dan beliau juga guru besar di UKSW Salatiga. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Ahmad Musyafiq MAG, guru besar Fakultas Usuluddin UIN Walasungguh Semarang, nomor 2 sebelah kiri saya. Kemudian yang nomor 3 Profesor Haji Abu Hafsin MA PhD, sebelah kiri saya. Beliau adalah guru besar Fakultas Syariah UIN Walasungguh Semarang. Penguji keempat adalah Dr. Kiai Haji Anasom M.Hum, sebelah kanan saya. Kemudian promotor paling sebelah kanan Profesor Dr. Haji Ibnu Burdah MAG. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan yang tadi membacakan adalah Pak Profesor Dr. Muhyar Fanani sebagai co-promotor. Sebelah samping kiri saya Pak Profesor Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG sebagai sekretaris dan saya sebagai ketua sidang Imam Yahya. Pada saudara Promo Venda, kami silakan untuk menyampaikan isi disertasinya, mulai dari latar belakang, kemudian problem akademik, teori, dan tentu adalah novelty yang disampaikan, maksimal 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Haji Imam Yahya MAG selaku Ketua Penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Sumanto Al-Qurtubi PhD dari UKSW Salatiga selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Ahmad Musyafiq MAG selaku penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Haji Abu Hafsin MA PhD selaku penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Kiai Haji Anasom M.Hum selaku penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Haji Ibnu Burdah MAG dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku promotor. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Haji Muhyar Fanani MAG selaku co-promotor. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pembacaan Ulang Maulid Al-Dibai sebagai karya sastra Arab yang populer di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari problem akademis bahwa Maulid Ad-Dibai merupakan salah satu karya sastra Arab yang sangat populer di Indonesia dan sering digunakan dalam tradisi keagamaan. Kepopuleran Maulid Ad-Dibai ini dibuktikan dengan banyaknya naskah salinan dan terjemahan ke dalam berbagai daerah. Namun, di balik popularitas Maulid Ad-Dibai tersebut muncul sejumlah kesalahpahaman. Misalnya, pada tahun 1970, Jurnal Al-Manar di Malaysia menilai bahwa kisah-kisah dalam Maulid Ad-Dibai mengandung kesesatan. Kemudian pada tahun 1987, Suara Muhammadiyah mengatakan bahwa narasi dalam Maulid Ad-Dibai terutama berkaitan dengan Nur Muhammad perlu dikaji ulang. Kemudian pada tahun 2005, Majalah As-Sunnah menilai teks ini mengandung unsur pengkultusan Nabi Muhammad SAW melalui pujian yang berlebihan. Bahkan pada tahun 2022, pernyataan Gus Baha sempat viral di berbagai media yang mengatakan bahwa penulis Maulid Ad-Dibai adalah penganut Syiah Zaidiyah.
Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap Maulid Adibai ini masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya selesai. Persoalan ini pun belum banyak dijelaskan melalui kajian yang berupaya memahami teks berdasarkan konteks historis dan horizon pengarangnya. Maka dari itu perlu diadakan penelitian yang lebih fokus kepada makna teks itu dan dikaitkan dengan horizon pengarangnya. Disertasi ini itu berangkat dari rumusan masalah. Yang pertama, mengapa terjadi kesalahpahaman sebagian masyarakat Indonesia atas teks Maulid Adibai. Yang kedua, bagaimana gambaran Yaman abad ke-15 sebagai konteks sosio-historis lahirnya Maulid Adibai. Yang ketiga, mengapa Ibn Ad-Daiba selaku pengarang menulis Maulid Adibai. Kemudian yang keempat, bagaimana interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis terhadap Maulid Adibai. Sumber data utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teks Maulid Adibai versi Arab yang diterbitkan oleh penerbit Dar al-Imam al-Rawas Beirut. Kemudian analisis data ini menggunakan metode hermeneutika Schleiermacher dengan analisis gramatikal, yaitu untuk menganalisis struktur teks, dan analisis psikologis untuk menganalisis dunia pengarang. Ada beberapa temuan penelitian, diantaranya temuan yang pertama yaitu misunderstanding pembaca modern terhadap sejumlah konsep dalam Maulid Adibai. Ini disebabkan oleh jarak historis dan kultural pembaca modern dan pengarang teks dan teks cenderung dibaca secara literal. Kemudian temuan berikutnya, konteks historis Yaman abad pertengahan. Ini konteks sosial politik Yaman, ada pergantian dinasti, kemudian diwarnai dengan politik suku. Adapun konteks keagamaan ada pluralitas madhab, terutama madhab Sunni dan Syiah. Kemudian ada tradisi sufistik Yaman, tradisi Sama, dan yang tidak kalah penting ada penulisan hagiografi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun analisis. Oleh karena itu, saya sebagai promovenda sangat mengharapkan masukan dari penguji hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak akan menguji banyak karena sudah membaca teksnya Mbak Vina sejak diajukan ke lembaga saya untuk mendapatkan award Nusantara Academic Writing Award. Jadi secara general saya sudah mengerti isi kontennya, dan juga kemarin pada saat ujian tertutup ya. Jadi saya cuma ingin sedikit saja, riset ini kan sekarang dianjurkan bukan hanya untuk konsumsi akademik ya, untuk penguatan theoretical framework atau untuk kontribusi terhadap dunia akademik, tetapi juga diharapkan untuk supaya riset-riset itu bisa berdampak, itu kan yang sekarang sedang digaungkan itu. Jadi impactful research itu. Nah, saya ingin tahu setelah ini kan saudara akan menjadi expert di bidang studi ini. Nah, bagaimana strateginya untuk supaya temuan-temuan Anda itu menjadi impactful di masyarakat? Yang pertama, dampak penelitian berkaitan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, atau terutama menyalurkan ya Prof, menyalurkan penelitian-penelitian kita, karena masyarakat kita itu untuk mengakses jurnal itu sangat terbatas, karena sebenarnya penelitian saya juga sudah saya tulis dalam bentuk jurnal. Jadi kita
akan menulis di dalam bentuk artikel ilmiah, dan itu artikel populer, populer. Kalau di artikel populer itu kan aksesnya lebih, masyarakat lebih luas. Misalnya saya sendiri juga menulis di Alif ID, terus nu.com online di Kendal. Nah itu ada spes artikel non ilmiah yang ditulis dalam bentuk bahasa populer. Tapi nanti bentuknya adalah seperti semacam berjilid, jadi hanya sedikit-sedikit saja agar tidak terlalu padat dikonsumsi secara pembacaannya tidak terlalu padat dan berat menurut pembaca. Nah ini merupakan salah satu strategi. Kemudian menjelaskan kepada masyarakat. Memang masyarakat kita itu sebenarnya kan ada semacam taklid terhadap tokoh. Artinya yang harus diberi hal-hal seperti ini, informasi-informasi atau diberi pengetahuan seperti ini adalah tokoh-tokoh dulu. Nah ini kita bisa bekerja sama dengan, misalnya kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh MUI lokal atau ketua-ketua Fatayat, ketua Muslimat yang memang itu pembaca Maulid Tiba. Nah di sana saya sendiri juga masuk ke komunitas sana. Memang kita itu harus mengubah sedikit demi sedikit bahwa masyarakat itu tidak hanya membaca tapi mengetahui makna dari Maulid Ad-Diba ini. Ketika kita tahu maknanya dan tahu posisi teks bahwa teks adalah sebuah karya sastra, maka kita tidak boleh dong merasa bahwa misalnya kok ada yang membaca tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya Suara Muhammadiyah menganggap seperti ini ya harus terima karena sebuah karya sastra itu terbuka untuk dimaknai. Nah, adapun harus juga diberi garis bahwa ini adalah karya sastra keagamaan, bukan karya sastra populer seperti novel atau cerpen yang bisa dibaca sambil tiduran. Tapi ini adalah karya sastra keagamaan. Artinya di sana penulis tidak hanya ingin menyampaikan cerita, tetapi ingin membawa pembaca masuk spiritualnya, mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Jadi pengertian-pengertian seperti itu tetap juga harus kita jelaskan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya mengkritik dan menegaskan bahwa ini karya sastra, tapi juga memberi garis besar bahwa ini adalah karya sastra keagamaan, sehingga masyarakat-masyarakat yang masih awam terhadap hasil penelitian itu tidak kaget tiba-tiba berontak begitu, Bro. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan seluruh tim penguji, Saudara Bromo Venda. Yang pertama, selamat, Anda sudah sampai ke fase ini. Kalau saya meminjam ungkapan Maulid itu qad nilti jami'al ma'arib ad-dirasiyah. Sama dengan yang ditanyakan sebelumnya, ringan-ringan saja. Yang pertama, di masyarakat kita itu kan ada banyak jenis maulid. Sependek pengetahuan saya, dua yang paling populer itu ya Maulid Ad-Dibai dan Al-Barzanji. Nah, kira-kira kalau saya sebagai masyarakat awam itu apa sih sebenarnya yang membedakan dua maulid ini sehingga di kawasan tertentu misalnya yang lebih populer Ad-Dibai, di masyarakat lainnya Al-Barzanji? Kalau perbedaan yang signifikan saya kira tidak begitu ini ya, karena sama-sama narasinya menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dan kemudian di Al-Barzanji juga ada cerita-cerita tentang Nur Muhammad. Saya cuma tidak meneliti secara langsung apakah Al-Barzanji juga ada, kalau dalam teori sastra itu ada taksir wa ta'asur, ada pengaruh mempengaruhi dari penulisan dari Ad-Diba ke Al-Barzanji. Tapi cerita tentang Nur Muhammad itu juga ada dalam Al-Barzanji. Tetapi kemudian kalau dari segi kalau dalam sastra itu ada ritme, kemudian ada pola-pola syair, itu Ad-Diba itu lebih mudah
dikumandangkan begitu. Kemudian prosa yang ada dalam Maulid Adiba itu menggunakan teknik sajj. Sajj itu teknik yang belakangnya hampir sama, ada tak marbutah semua, ada tak marbutah semua. Jadi itu kemudian membuat Maulid Adiba itu mudah dihafalkan dibanding dengan Al-Barzanji. Yang ini menurut saya kenapa masyarakat tertentu itu lebih senang mengkonsumsi atau membaca Maulid Adibai dibanding Al-Barzanji. Meskipun itu kan, kalau saya penelitian pernah menanyakan kepada pemimpin Maulid Adiba di daerah saya, kenapa kok membaca Adiba? Ya ini karena faktor turun-temurun. Dari sebelumnya sudah memberikan yang dibaca Al-Barzanji begitu. Tapi perbedaan signifikan saya kira di teknik penulisan itu Adibai diwarnai sajj tadi, belakangnya ada saja. Ya. Yang berikutnya ini saya penasaran, apakah di dalam membaca Maulid Ad-Dibai atau Al-Barzanji atau bahkan Maulid yang lain itu ada semacam patokan atau rambu-rambu lagu gitu. Saya ingat dulu di Tambong itu kan kalau ada lagu dangdut yang lagi rame ya, dulu belum ada istilah viral, biasanya ketika baca Maulid akan diadaptasi. Kalau dangdutnya masih dangdut Bang Haji Rumah Irama, saya kira masih make sense lah ya. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim, amin. Kan masih, tapi kalau diganti Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Nah, dan saya kira sekarang juga sudah mulai lagu-lagu yang baru saya kurang mengikuti. Ini apakah memang ada rambu atau bagaimana, atau itu ngalir aja gitu, atau kalau di tilawatil Quran kan ada Bayyati, ada Soba, ada Hijaz dan seterusnya itu. Dulu ada kawan saya Mas Yasir Arafat yang tilawatil Quran di awal masa Menteri Pak Lukman Hakim pakai langgam Jawa, wah kan kontroversial. Izin menjawab Prof yang tadi informasi Maulid Syaraful Anam. Memang ada yang menyatakan bahwa Maulid Adiba ini ringkasan dari Maulid Syaraful Anam. Meskipun saya tidak meneliti itu, saya mencoba membandingkan teks itu sedikit saja, tidak banyak, membaca sedikit. Kalau ringkasan saya kira tidak ya, tapi memang ada part dari Maulid Adibai ini hampir satu prosa itu mengambil dari Syaraful Anam. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya Nabi Salam Alaika itu selalu masuk ke dalam Maulid Adiba. Tetapi sebenarnya itu adalah milik Syaraful Anam. Tetapi ketika teks Maulid Adiba ini disalin menjadi satu bundle, itu Ya Nabi Salam Alaika masuk sebagai Maulid Adiba begitu. Kemudian berkaitan dengan lagu sebenarnya kan dalam teori sastra itu ada namanya ilmu arut. Nah, itu ada pola-pola syair di sana. Dan itu juga mempengaruhi cara membaca dari syair tersebut. Contohnya misalnya Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Memang kalau dulu saya di pondok itu ada yang nyanyi Ya Nabi tapi menggunakan lagu India. Ya Nabi salam alaika begitu. Nah, itu sama Pak Yai itu tidak diperbolehkan kalau di pondok, tetapi kan di masyarakat beda. Tetapi untuk di pondok sendiri, di pesantren, ini kan ada rambu-rambu dari ilmu arut. Misalnya Ya Rabbi Sholli ala Muhammad itu kan mengikuti bahar kamil majzu. Jadi mutafa'ilun Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabb, ya mutafa'ilun Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Ritmenya jelas dan ritme itu berkaitan dengan pola-pola tadi, sudah dipola-polakan seperti itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam Yahya selaku pimpinan sidang, sekretaris sidang, pembimbing, para penguji, terutama penguji eksternal ini,
Pak Sumanto ini adalah made in Wali Songo S1 itu perlu diketahui ya. Jadi meskipun sudah melanglang buana kemana-mana, dia itu awalnya dari Wali Songo gitu. Dan aslinya wong desa ya Mas ya. Aslinya ki wong desa, jadi tapi sekarang sudah jadi orang multi metropolit, bener-bener metropolit dan orang megapolit. Pak Ahmad Musafiq selaku dan terutama Ibu Majidah Vina Majidah Husna dan para bapak, para ibu semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bu Majidah Husna yang telah menyelesaikan. Saya kira sampean nanti kalau sudah selesai ini, ya meskipun sebenarnya setelah selesai itu fansob gitu kan, karena faidah farauda kata Al-Quran itu harusnya fansob kan. Jadi tidak boleh kemudian merasa tenang, merasa selesai gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Majidah Husna, mudah-mudahan paling tidak sampean tidak dikejar-kejar tugas, karena paling tidak enak dikejar-kejar tugas itu, apalagi dikejar-kejar sama pembimbing ya. Oke, saya melihat di dalam disertasi ini menggunakan pendekatan cara bacanya, itu cara baca yang digunakan yang dirumuskan oleh Schleiermacher tentang grammatical interpretation dan psychological interpretation. Nah, coba gambarkan tentang hasil dari bacaan dengan menggunakan teori Schleiermacher ini seperti apa kira-kira gambaran, kalau gramatikalnya seperti apa, kemudian psychological interpretation-nya terhadap bacaan Maulid Adibah ini seperti apa? Gambarannya ini sebenarnya agak panjang ya Romo. Iya, mau apa-apa. Memang. Iya, karena Schleiermacher ini kan berangkat dari misunderstanding, kesalahpahaman dalam pembacaan. Nah, kesalahpahaman ini menurut Schleiermacher ini justru pintu utama untuk pembaca kritis terhadap teks, untuk mengetahui lebih dalam terhadap teks. Ketika ada teks, ketika dibaca kok ada kesalahpahaman. Maka tidak semua dalam Maulid Adibah ini saya teliti, saya baca secara gramatikal maupun psikologis. Karena menurut Schleiermacher hanya part-part yang mengandung berpotensi misunderstanding di sana. Nah, saya contohkan begini. Ada syair dalam Maulid Adibah yang ada satu Gus Baha itu pernah mengutip mislu Zainil Abidina Ali wabni hirbaki li khairi wali. Di situ bahwa Zainal Abidin Ali dan Al-Bakir itu bagian dari Ahlul Bait. Itu syairnya penggalan dari Ya Rasulullah. Ini misunderstanding yang ditemukan seperti itu. Kemudian saya menggunakan analisis gramatikal dan psikologis, tetapi yang ditekankan oleh Schleiermacher adalah makna yang dikehendaki oleh pengarang. Maknanya seperti apa itu? Karena orang menangkap syair tersebut, contohnya ada penelitian yang menunjukkan bahwa itu menunjukkan penulis Maulid Adibah ini Syiah Zaidiyah. Lalu bagaimana kita meneliti? Yang pertama memastikan dulu bahwa syair tersebut ditulis oleh Maulid Adibah. Ternyata dari beberapa teks utama yang saya gunakan, teks tafsir misalnya Mamba'li Al-Fat Ibnu Diba, Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah, kemudian Diyaul Murabba, Surur Al-Mu'min fi Maulid Adibah. Ini menunjukkan ya Rasulullah itu tidak ada dalam teks-teks utama itu. Artinya bahwa ya Rasulullah itu bukan ditulis oleh Maulid Adibah atau lemah secara filologis kalau disematkan kepada Maulid Adibah. Yang kedua, tuduhan bahwa Adibah ini Syiah Zaidiyah ini terpatahkan dari segi gramatikal. Secara global hanya satu dari Maulid Adibah yang menyebutkan Ahlul Bait, yaitu wa utahhiruhu ahlal baiti tadhhiru. Nah, dari gramatikal itu kita melihat bahwa teks itu memang menunjukkan
bahwa Ahlul Bait ini disucikan oleh Allah karena pakai alif, wa utahhiru wa ahla baiti tadhiru. Dan kata tadhiron itu memperkuat Ahlul Bait itu seorang yang suci di situ kalau diartikan secara gramatikal. Tetapi kemudian kita nggak bisa ini mengambil hanya di bagian part, kita harus membaca secara global dari prosa itu hanya penggalan. Di prosa itu sedang menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad dan jenis kemuliaannya adalah Ahlul Baitnya itu disucikan di sana. Jadi sebenarnya kalau dianggap bahwa terlalu mengagungkan Ahlul Bait, tidak, karena hanya mengambil part satu saja. Kemudian Ahlul Bait itu sendiri ini pengarang mengambil dari Al-Quran, atau kalau dalam bahasa sastra iktibas dari Al-Quran. Jadi pengarang sendiri itu konsepnya memang sengaja konsep-konsep yang umum, bukan konsep-konsep khusus. Jadi kata tadi menyebutkan kayak misalnya Zainil Abidin Ali, tidak, bukan pengarang, bukan seperti itu. Ini dari segi gramatikal. Kemudian dari segi psikologis, satu, pengarang Maulid Adiba ini hidup pada masa dinasti Tahiriyah. Dinasti Tahiriyah itu dinasti setelah dinasti sebelumnya dinasti Rasulid. Nah, dinasti Rasulid ini dinasti yang memproklamirkan menjadi benteng utama Sunni. Karena di Yaman itu ada Sunni, ada Syiah, Zaidiyah. Dan Tahir itu meneruskan tradisinya Rasulid. Tahir juga Sunni. Sedangkan yang saya baca, Ad-Daibah ini termasuk tokoh yang dekat dengan penguasa. Tidak mungkin kan kalau Ad-Daibah itu seorang Syiah Zaidiyah bisa dekat dengan penguasa yang Sunni. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi biografi, Ad-Daibah itu terlahir dari keluarga Sunni. Ketiga, dari kitab-kitab yang lain, pengarang ditulis Ibnu Ad-Daibah Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Oke, tapi kalau melihat bagaimanakah misalnya pengaruh dari konsep Nur Muhammad yang kemudian diterima oleh masyarakat, itu artinya sebenarnya ini masuk dalam kritik sastra sosiologis gitu kan? Ya, kenapa itu tidak dimasukkan sebagai sebuah jenis yang juga dipentingkan gitu kan, dianggap penting oleh Mbak Vina? Sosiologi sastra itu nggak berarti? Iya, sosiologis. Jadi jenis sastra, jenis kritik sastra sosiologis itu saya kira termasuk salah satu yang penting juga. Bagaimana misalnya penerimaan masyarakat terhadap Maulid Adiba ini, kan termasuk yang banyak bagiannya di situ. Saya kira di dalam disertasi ini termasuk salah satu bagian yang banyak diungkapkan itu bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Maulid Adiba ini. Ya. Yang kemudian itulah yang sebenarnya kalau seandainya kita masukkan dalam kategori jenis-jenis kritik sastra, itu masuk dalam jenis sastra. Kalau impresionistik kan tidak. Mbak Vina kan tidak sedang menjelaskan bagaimana perasaan Mbak Vina ketika membaca Maulid Adiba. Mbak Vina menjelaskan tentang bagaimanakah sikap masyarakat terhadap isi yang dikandung di dalam kitab Maulid Adiba itu toh. Hanya itu kan. Kenapa itu tidak dijelaskan bahwa ini sebenarnya kritik sastra dalam jenis sosiologis gitu kan, seperti itu? Iya, Prof. Iya, matur suwun, Prof. Berkaitan dengan sosiologi sastra, terutama kalau di sastra itu penerimaan sebenarnya ada teori sendiri yang mana teori resepsi masyarakat, penerimaan masyarakat terhadap karya sastra itu. Nah, tetapi kemudian ketika ada kita menggunakan teori itu berdasarkan dengan problem akademis yang ditemukan. Problem akademis yang ditemukan itu masyarakat kan terpecah belah, sebagian ya, bukan seluruh masyarakat. Yang pertama, masyarakat menganggap ini adalah teks literal historis, teks sejarah. Yang kemudian akhirnya dikritik, ini banyak nih narasi-narasi dalam Maulid Adiba yang tidak sesuai dengan sejarah, termasuk dianggap misalnya Nur Muhammad tadi. Nah, ini yang kemudian kan perlu kita gali lagi, itu berkaitan dengan tadi ya, dibaca secara literal. Tetapi di sisi lain masyarakat juga ada yang menganggap bahwa ini sirah nabawiyah yang mengandung berkah, mengandung itu. Nah, sebagai seorang peneliti, ketika ada konflik A dan B berlawanan, kita kan mestinya mencari yang seobjektif mungkin.
Nah, kalau kita menanyakan perasaan masyarakat, masyarakat akan menjawab, ya perasaan saya membaca maulid justru merasa Nabi Muhammad hadir, kemudian hati saya tenang ketika membaca bersama-sama. Itu nanti tidak menyelesaikan dari problem akademis yang ditemukan, gitu bro. Kalau perasaan masyarakat itu penting, tetapi nanti ini menjadi bagian penelitian yang lain. Oke. Tidak keluar dari ini bro. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, selamat ya untuk Bu Vina Mazidah yang sudah sampai di titik terbuka, ini luar biasa. Ya, cuman yang ujian itu Bu Vina, tapi yang kena masalah kok saya. Jadi tradisi di pembacaan kitab-kitab itu kan di tradisi masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Para kiai, para ulama juga mengijazahkannya. Ini jangan lupa, ini ada sisi ijazah loh. Ada sisi ijazah. Kalau sudah ijazah itu yang namanya masyarakat itu ya sudah, ya di situ memang betul tadi, ya sudah qabil tuh itu loh. Tradisi pembacaan di Jawa Tengah saja itu beda-beda. Kiai Maimun Zubair itu lebih condong kepada Al-Barzanji, yang beliau sering sampaikan itu jangan yang lain, Al-Barzanji. Tapi di yang dekat dengan Semarang di sini Mbah Munif itu dibak, jadi dibak dia. Jadi beda-beda itu di. Nah, kemudian juga ada yang daerah Mangkang sini yang banyak dibaca itu burdah, karena kiainya awalnya yang paling disukai Kiai Hador itu burdah gitu. Ini di sebelah saya ini Pak, burdah. Jadi ini ada faktor sosiologis yang memang tidak bisa cuman ini yang ribet ini disertasi Bu Vina ini menambah masalah sosiologis baru, perdebatan baru. Kemarin itu masih di perdebatan tentang Habib dan non Habib. Sekarang ini akan muncul baru, ini perdebatan baru. Kalau mau nanti bisa saya undang, karena nanti akan ada, kebetulan Pak Gubernur kemarin itu minta adan tibaan di kantor Gubernur. Jadi ini nanti bisa dijelaskan. Mungkin ini salah satu media untuk bisa Bu Vina nanti untuk menyampaikan itu. Ya. Tapi ini memang menarik dan menjadi akan meskipun akan menjadi perdebatan di masyarakat. Ya sudah biasa, di NU itu sangat demokratis dalam konteks perdebatan. Karena kita sudah dilatih sejak di pesantren itu memang sudah demokratis. Coba itu kalau sudah Basul Masail, kajian kitab itu kan memang kiainya di situ meskipun menjadi musoheh ya, dia tetap akan diperdebatkan juga oleh para santri itu. Jadi itu memang tradisi yang sudah sangat kuat, sehingga kalau ini akan menjadi menarik. Ya, saya yang pertama ingin saya ini problem akademisnya di sini. Bu Vina pada rumusan yang pertama itu salah satu yang temuannya adalah persoalan jarak historis. Ya, persoalan jarak historis. Kalau persoalan jarak historis ini menjadi substansi dari temuan ini menurut saya agak bermasalah ini. Karena kan kita punya apalagi masyarakat NU itu semuanya memang dalam sejarah, konteksnya sejarah. Karena siapapun yang menguatkan diri dengan tradisi itu pasti akan berhubungan dengan masa lalu. Masa lalu itu adalah bagian dari kekuatan sekarang gitu. Nah, jadi kalau jarak sejarah ini menjadi problem temuan dalam disertasi ini, berarti antara kita dengan Rasulullah, antara kita dengan Nabi Adam, antara kita dengan Nabi Nuh, itu problem semua jadinya. Apakah betul? Menurut saya, kenapa tidak berangkat dari misalnya jarak masalah itu adalah karena substansi dari kitab Maulid Dibak ketika abad 15 itu dikarang, kemudian
oleh ulama, oleh masyarakat yang suka terhadap itu, kemudian ditafsir lagi, tulis ulang, ya. Sehingga ada hikayat Nur Muhammad, ada hikayat Nabi bercukur dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya di substansi, bukan di persoalan jarak historis. Jarak historis kalau diantar oleh fakta historis itu tidak masalah. Nah, apalagi kemudian yang panjenengan kaji itu adalah sastra. Sastra kalau dikaji dengan sastra, teori sastra, ya tidak masalah. Berkaitan dengan jarak historis ini sebenarnya kan berkaitan dengan problem akademis, Bro. Yang saya masuk dengan problem akademis salah satunya kan tadi di tahun 2022 pernyataan Gus Baha yang sempat viral tadi. Walaupun pada akhirnya Gus Baha itu merevisi pernyataannya, tetapi kemudian kan ini menyisakan tentang problem historis, Bro, dari pengarang Maulid Ad-Diba itu sendiri. Walaupun saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Gus Baha itu tidak terlepas karena di Yaman sendiri antara Sunni dengan Syiah Zaidiyah itu secara kultural maupun ritual tuh hampir sama, mereka berdampingan, tidak seperti yang digembur-gemburkan mereka maulidan bersama dan lain sebagainya. Maka kemudian jarak historis yang saya maksudkan karena kenapa ada problem menyebut bahwa pengarang adalah Syiah Zaidiyah? Ya karena nyun sewu pembacaan terhadap sejarah tidak komprehensif. Jadi adanya klaim-klaim tersebut, maka itu menjadi bagian dari kesimpulan penelitian gitu. Bukan kesimpulan, bagian dari temuan penelitian adanya jarak historis tadi. Ya, di perdebatan tentang itu kan sekarang juga sudah sangat kuat itu ya. Apalagi ketika kita masuk ke Ba'alawi dan non Ba'alawi itu juga perdebatannya masuk ke situ. Sekarang mereka menantang butuh bukti-bukti primer, bukti-bukti primer yang harus dikaji. Kalau tanpa bukti primer, kemudian yang satu tidak percaya dan sebagainya. Nah, kalau ini teks sastra, itu apa dibutuhkan itu? Nah, kalau dibutuhkan itu, kemudian apakah teks Maulid yang Bu Vina jadikan sebagai dasar ini juga sudah melalui proses kajian filologis di situ. Teks yang ini yang jenengan jadikan sebagai sandaran untuk kajian ini, apakah itu betul memang karya yang awal ditulis oleh, nah sehingga Bu Vina tadi bisa menjelaskan ya Rasulullah itu titipan dari teks lain, dari manuskrip lain. Kalau dari persoalan sisi ini memang masyarakat sekarang itu golek praktis ya Bu. Sing dibutuhkan yang kono sholawatan ya Rabbi Sholli dimasukke. Kemudian kedua ya Rasulullah ora patek dibutuhkan ya ditinggal. Bahkan bacaannya juga bisa diganti dengan sehingga teks-teks seperti itu kadang teko-teko muncul saja itu. Nah ini sudah mulai proses itu untuk menentukan sampai pada bahwa teks yang tadi diterbitkan oleh siapa tadi yang digunakan sebagai sandaran. Yang kedua berkaitan dengan kajian filologi. Tujuan dari kajian filologi itu sendiri kan selain meneliti manuskrip adalah menghadirkan lagi manuskrip yang baru agar bisa berdampak atau bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi masalahnya itu teks Maulid Ad-Diba ini sudah mengalami perpecahan panjang. Jadi ada kata uskunu, ada kata uskutu. Itu ada di dalam Maulid Ad-Diba. Jadi uskutu, uskunu itu sudah beda lagi. Jadi ada banyak pecahan-pecahan pembacaan yang kadang berbeda. Nah, saya merujuk, ini ada penelitian terbaru Maulid Ad-Diba, judulnya Surul Al-Mu'min bi Maulid Ad-Diba Al-Amin tahun 2025, Desember terakhir. Itu ternyata dia menghimpun dari 13 naskah Mesir, Hadramaut, Mekah, Madinah, dan kemudian menghadirkan teks itu dengan yang baru dan mencantumkan naskah-naskah kesalahan-kesalahan pembacaan di sana tadi seperti uskunu tergantikan dengan uskutu. Maka saya merasa
kajian ini tidak perlu lagi untuk sampai kepada kajian filologis karena sudah ada yang mengkaji di sana. Nah sekarang dalam forum terbuka ini saya menanyakan itu kira-kira rekomendasi Adiba di Indonesia itu ya itu kira-kira dibaca dalam konteks apa gitu ya, kan dipraktekkan biasanya rutin, kalau tidak rutin untuk hari ke-7 kelahiran dan seterusnya. Padahal temuan Anda yang lebih besar, intensi dari pengarang itu sebenarnya adalah rekonsiliasi untuk perdamaian, pesan-pesan begitu. Kira-kira menurut Anda cocoknya Tiba itu dibaca kapan gitu? Apa pas muktamar yang bertengkar, orang bertengkar dibacakan Tiba, pas pemilu kan bertengkar dibacakan Tiba, begitu atau gimana rekomendasi Anda? Oke, terima kasih Bro. Ya memang temuan saya harusnya Adiba ini kan sebagai media kultural untuk di tengah masyarakat yang terfragmentasi. Nah ketika ada konflik di masyarakat mestinya ya cocok kalau misalnya Maulid Adiba itu dibacakan dengan semangat mahabbah kepada Nabi Muhammad. Pertama itu. Yang kedua, di Maulid Adiba sendiri kan di dalamnya ada unsur-unsur yang memang pengarang itu sengaja mengambil hal-hal yang universal, artinya tidak cenderung kepada aliran tertentu. Misalnya tadi wa utahiru ahlal baiti tadhiro itu karena ahlul bait untuk Sunni itu di wilayah pesisir terutama di Zabit itu lebih terbuka karena merasa bahwa ahlul bait itu nggak mesti didudukan kepada ini tertentu, kepada kedudukan tertentu, tapi siapa saja yang punya ilmu itu bisa menduduki. Sedangkan kalau di Syiah Zaidiyah, pemimpin Syiah Zaidiyah adalah harus seorang keturunan atau ahlul bait begitu. Nah ini jadi konflik ini. Singkatnya itu rekomendasi Mbak Vina yang praktis-praktis kan sekarang. Jadi ya. Kalau ada tentang konflik-konflik misalnya di Muktamar NU kalau ada konflik ya sebaiknya baca Maulid Tiba. Ya. Syair-syair ini karena begitu ya. Oke, baik. Perlu di filologi kata Mbak. Terus amin tadzakkuri jiranin bihi salamin mazatan anjaro mim muklatin itami. Oke, itu baharnya apa itu? Bahar basit. Basit. Jadi mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Oke. Innal basita ladaihi yunsatul. Nah itu ya. Oke, baik. Katakan 3 hasanah maulid yang sangat terkenal di dunia Islam itu ya, dari Tanjer sampai Tangerang ya. Ujung dunia Islam itu namanya Tanjer atau Tonjah, ujungnya yang lain Tangerang ya. Nah, karena itu saya bikin puisi antara Tanjer dan Tangerang ya. Nah, 3 ini kan sangat dikenal di dunia Islam, tetapi diproduksi oleh pengarang dalam situasi yang berbeda-beda. Satu Adibai ya, Mukhtasar itu di Zabit, wilayah yang cukup terbuka meskipun agak pinggiran ya. Burda atau Al-Kawakib Al-Bariyah ya, di Maghrib Khairil Bariyah itu di Alexandria metropolitan, tempat perebutan kekuasaan besar gitu ya. Kemudian Al-Barzanji di pedalaman Irak Utara, daerah Kurdistan. Nah, karena kami ingin endorse Anda sebagai ahli sastra populer pesantren ini, kami ingin Anda bercerita membandingkan 3 itu, terutama dari sisi intensi pengarang dan itu tadi analisis historisnya. Kalau tahu ya, sekaligus rekomendasi kira-kira cocoknya itu kalau Burda untuk acara kampanye misalkan,
kalau acara ini yang konflik-konflik itu dibahi gitu misalkan atau bagaimana? Untuk Maulid Adiba ini karena sastra pesisir, artinya kan kalau saya melihat dari sejarahnya di pesisir itu terutama di Zabit itu justru tidak ada kecenderungan tentang suku, artinya konflik suku tidak terlalu besar karena kalau di sana itu menyebut Qabail begitu, itu tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan masyarakat pegunungan. Pegunungan itu dihuni oleh Syiah Zaidiyah begitu yang keras begitu, maka syair-syairnya di Adiba ini lebih populer, merakyat, inklusif seperti itu. Jadi ya ini makanya Adiba kalau menurut saya dari segi sosiologi saja lebih banyak dibaca oleh masyarakat-masyarakat yang hidup di pesisir, kemudian yang dalam bermasyarakat lebih terbuka gitu, Bro. Oke, cukup ya. Terima kasih, luar biasa jawaban dari saudara Romo Penda. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas penguasaan yang mendalam atas topik ini. Saya membaca pada saran saudara Vina ini bahwa disarankan masyarakat terutama para tokoh dan juga pemerintah untuk menggalakkan pemahaman terhadap khazanah sastra umat Islam, termasuk dalam membaca Diba ini. Pertanyaan saya, bukankah saran Mbak Vina itu sudah dilaksanakan? Pak Kiai, Pak Anasom tidak sekedar membaca bersenandung, tapi juga memberikan mau'idhah. Pemerintah juga sudah buka jurusan prodi bahasa Arab. Tapi mengapa kok menurut Mbak Vina itu masih, kata orang Cilacap itu, gagal maning? Mengapa itu? Yang pertama, kesimpulan saya ini berdasarkan kepada ini, Prof, Google Scholar ya, Prof. Jadi di Google Scholar itu penelitian tentang bahwa masyarakat itu mengadakan pelatihan menerjemahkan atau pelatihan adanya seminar-seminar tentang Maulid Adiba, maknanya itu sangat terbatas sekali. Bahkan saya menemukan baru satu. Syukur ya, kalau misalnya ada yang lain berarti saya belum membaca. Saya menemukan baru satu adanya pelatihan itu. Tetapi sebenarnya pembacaan Maulid Adiba dengan maknanya ini sudah dilakukan oleh masyarakat pesantren. Masyarakat pesantren itu sudah ada kajian-kajian. Saya juga membaca kajiannya Gus Bahak tentang Maulid Adiba di YouTube, itu banyak sekali kajian-kajian tentang makna Maulid Adiba dibaca ketika posonan seperti itu. Nah, cuman problemnya adalah kenapa hal-hal seperti itu tidak sampai kepada masyarakat bawah. Jadi ada problem tengah di atas yang tidak dari tadi masyarakat pesantren tidak tersampaikan kepada masyarakat yang memang menggandrungi Maulid Adiba berdasarkan seni membacanya atau syair-syairnya, tetapi pemaknaannya tidak sampai ke sana. Atau karya seni sebenarnya, bukan karya sejarah, ya kan? Kalau sudah karya seni, seni itu yang berlaku suka tidak suka, bukan benar salah. Orang kalau sudah cinta pada Mario Balotelli, tokoh sepak bola itu walaupun cantiknya kayak apapun, orang sudah cinta. Jadi masyarakat Indonesia itu, kenapa Mbak Vina tuntut melebihi kapasitasnya? Kalau sudah cinta dengan Maulid Dibai, Mbak Vina kritik sampai meniren, ya tetap saja jalan, ya kan? Wong sudah terlanjur cinta. Terus bagaimana masa depan riset Mbak Vina ini kalau sudah begini? Ya memang kalau sudah cinta itu kan dinasihati tidak bisa, katanya seperti itu. Tetapi kan kita itu, kalau kita mau mengutip Albert Einstein, bahwa beragama kalau tidak dilandasi dengan keilmuan itu akan menjadikan kebutaan. Seperti itu. Jadi memang
masyarakat kita ya memang tidak ilmiah, tetapi tugas kita sebagai akademisi yaitu menyampaikan temuan-temuan ilmiah kepada masyarakat agar masyarakat kita lebih cerdas terhadap apa yang mereka baca. Sehingga ketika kita mengetahui apa yang kita baca, ketika dikritik, loh ini tidak sesuai dengan sejarah, ya memang ini bukan teks sejarah. Tetapi walaupun sastra ini bukan teks sejarah, bukan berarti tidak mengandung sejarah. Tetap mengandung unsur sejarah karena tokoh utamanya adalah tokoh historis. Nabi Muhammad itu tokoh historis, tokoh-tokoh di dalamnya. Dan jangan dikira bahwa narasi-narasi ini juga dalam penelitian yang lain itu berdasarkan hadis-hadis, hanya disajikan dalam bentuk sastra. Itu pidato di Taman Ismail Marzuki yang membuat Pak Harto marah. Salah satu isinya adalah ciri manusia Indonesia itu ada 6. 1. Apa yang diomongkan beda dengan apa yang dikerjakan, atau hipokrit. Yang kedua, tidak suka bertanggung jawab. Itu manusia Indonesia. Yang ketiga, itu suka tahayul, ya kan? Yang keempat, suka seni. Nah, ini yang sesuai dengan topiknya Mbak Vina ini. Jadi memang DNA manusia Indonesia itu memang suka nyanyi-nyanyi. Saya aja begitu lahir ketemu lagu Sawan Kamahina sudah suka itu. Artinya saya manusia Indonesia betulan itu. Maka begini, bagaimana agar saran Mbak Vina itu bisa berjalan, tapi juga tetap memberi saluran, dorongan bahwa membaca Dibai yang mengedepankan seninya itu tetap berjalan. Mending baca Dibai nggak paham daripada nyanyi apa itu dangdut koplo, daripada beli kambing cempe mending tuku sate. Itu kan mending ini. Gimana sebagai seorang sarjana muslim menyikapi seperti ini? Matur suwun, Bro. Memang kan di samping tujuan Adiba ini menulis narasi-narasi tentang Nabi Muhammad, Adiba ini kan menyelipkan 2 syair di dalam narasi-narasi tersebut. Misalnya ada Sholatullahi malahat kawakib gitu, alal madkhaina. Tujuan-tujuan syair itu kan pembaca tidak hanya secara kognitif mengetahui isi Maulid Adiba, tetapi secara spiritual menghadirkan Nabi Muhammad sebenarnya tujuannya dalam kehidupan kita. Setidak-tidaknya ketika kita membaca Maulid Adiba itu, mahabbah itu sampai atau menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang tidak tahu artinya ketika tahu bahwa ini adalah teks yang dibaca adalah tokoh sentral dalam Islam, ya setidak-tidaknya menambah mahabbah itu, menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan daripada 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun sama sekali tidak membaca apa-apa. Justru di Maulid itulah momentum kita untuk memperkenalkan atau kelangean terhadap tokoh-tokoh itu. Maka ada orang-orang yang baca Maulid walaupun tidak tahu artinya kan seakan-akan menjiwai itu, karena memang tujuan dari penulisan itu, syair itu mengajak ada ruang spiritual di sana di dalamnya. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Dr. Imam Yahya, para penguji eksternal Prof. Sumanto, Promovenda Mbak Vina Mazidah Husna. Saya ucapkan selamat sudah di ujian terbuka yang ternyata ini sangat luar biasa. Penulisan tesis maupun disertasi ini mendapatkan support yang luar biasa dari Direktur Nusantara Institute ya. Ini nanti kayaknya rasa-rasanya mau dapat penelitian postdoktor ini. Amin, amin. Kalau ini dia, dan alhamdulillah ini semoga program pasca sarjana mahasiswa kita banyak yang dapatkan support dari Nusantara Institute seperti Mbak Vina. Mbak Vina, pengarang Adibai ya,
Tibai ya, itu lahir di bulan Muharram 866 Hijriah, yang dalam waktu dekat berarti 581 tahun beliau lahir. Nanti mungkin setelah ini dirayakan acara ulang tahunnya untuk membaca ulang kembali karya beliau. Karena jujur tadi rekomendasi Prof. Pak Kiai Anasom saya kira bukan untuk mengkritik ya, nanti kalau diundang gubernur. Jadi harapannya membaca dengan untuk memberikan semangat pemanaan yang terbaik. Jadi nanti tidak kemudian kalau yang audiennya seperti Prof. Muhyar, Prof. Imam Yahya, Prof. Abu Hafsin yang membaca, saya kira no problem gitu. Tapi kalau ini kepada orang-orang yang selama ini hanya taklid, saya kira bahaya. Tadi yang menjadi saran ataupun catatan daripada promotor bantuan juga Prof. Sumanto itu. Sehingga bagaimana strateginya supaya muhibin yang makomnya itu masih taklid atau bakat atau sudah ittiba untuk bisa mengajak membaca ulang, atau bahasa yang saya lebih jelas mestinya meluruskan ya pembacaan terhadap tiba ini. Agak terlewatkan ya. Jadi dari segi linguistik sebenarnya itu kan Maulid Adiba sudah memberikan diksi-diksi seolah-olah bahwa artinya ketika kita membaca Maulid Adiba harusnya kita menghadirkan, bukan kalau selama ini yang terjadi kan ketika Maulid Adiba ada Habib-habib yang mengatakan bahwa ya Nabi begitu pas Asrokol Nabi Muhammad hadir di sana begitu. Ini kan menjadi perdebatan karena ada yang menganggap itu justru tidak sopan karena mosok seorang nabi dipanggil dengan hanya syair-syair. Ada yang menganggap justru hadir di sana karena sakralnya Maulid Adiba begitu. Nah, tapi ini perlu ditekankan untuk masyarakat umum bahwa diksi misalnya antaladina itu ada kata anta, kamu. Artinya kan beda kalau itu tidak menggunakan anta. Anta itu kalau kamu kan artinya panjenengan. Harusnya ketika kita membaca Maulid Adiba ini benar-benar dalam pikiran kita itu ada Nabi Muhammad di sana. Kita benar-benar memuji di sana. Terima kasih penuh Penda. Waktunya hanya 5 menit ya. Nanti lah munculnya disertasi ini menguatkan ya masyarakat yang selama ini sudah melakukan dengan pembacaan secara taklid, kemudian bagaimana bisa menuju pada makom ittiba, kemudian bagaimana upaya untuk pemahaman yang lebih mendalam lagi. Saya kira kalau itu muncul ya hasil daripada program dokter ini ya memberikan, mencerdaskan umat yang lebih pada makomnya. Istilahnya pada muqtadul hal wal mahal harapannya. Yang terakhir, apa kelemahan dari disertasi Promovenda ini? Oke, matur suwun Prof. Kelemahan disertasi ini yang namanya sastra itu adalah karya yang bebas dimaknai oleh siapa saja, terbuka. Memang karya di sastra itu ada ruang-ruang yang memang dibebaskan untuk pembaca mengisi di sana. Nah, masalahnya misunderstanding ini tidak hanya dari teks, tetapi bisa jadi berasal dari pembaca itu sendiri yang horizonnya berbeda-beda. Oke. Pembaca yang saya kira cukup. Indah tama amruhu badanak suhu. Yang sempurna aja akan nampak kekurangannya. Dan saya yakin Mbak Vina juga harus banyak belajar untuk bisa ketika kekurangan-kekurangan itu lebih upayakan untuk mencarikan terobosan pemahaman yang lebih baik lagi. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tujuh pengisi kayaknya melebihi waktu semua. Kayaknya karena semangat untuk membahas tentang hibah ini. Mungkin dari tujuh yang tidak begitu sependapat satu mungkin, karena ada Ibnu Burdah, yang lain Prof. Ibnu Burdah, yang lainnya itu kayaknya sepakat semua dengan ini. Bahkan kalau ini tadi sampaikan di Semarang ini ada hibah khusus profesor. Jadi yang dikasih mic oleh Pak
Kiai Anasom itu hanya profesor, Prof. Mukhtar, Prof. Abdul, Prof. Ibu, yang tidak profesor tidak boleh membahas. Ini kalau di Semarang, ini ketuanya adalah Pak Kiai Anasom. Sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan sedikit saja satu hal. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa Diba ini tadi ada banyak kesalahan, kemudian saya mengeliminir bahwa ini adalah karya sastra sufi yang penuh dengan metafora dan hiperbolifik. Kemudian kalau nanti terjadi apa-apa dengan para pecinta Diba ini, begitu kemudian berkurang, itu apa tanggung jawab sejarah? Berkurang ya, kalau menurut saya, karena justru misalnya ada simbol-simbol di sana kan, misalnya wang fasola ila kopi kosa ini, jadi sampai kepada kopi kosa ini itu jarak antara dua bujur. Nah sebenarnya itu kan hanya metafora untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan Allah saat itu. Nah, jadi simbol-simbol itu harusnya justru menambah masyarakat untuk semakin cinta. Karena kesimpulan saya juga bahwa Nabi Muhammad itu insan kamil, manusia sempurna. Dan dalam perspektif insan kamil itu kan dicetuskan oleh Ibnu Arabi, manusia yang tidak ingin punya dalam dirinya sifat-sifat ilahiyah. Jadi insan kamil itu punya sifat-sifat ilahiyah, berarti manusia itu justru seperti hidup seperti hewan. Artinya ketika membaca Maulid Adiba semestinya kan banyak karakter-karakter Nabi Muhammad yang harusnya menambah kita semakin menjadi pribadi yang baik. Gitu kan. Oke, kalau Mbak Gina hafal ya dengan Diba ini? Ya, tidak semua berarti. Tidak semua. Kalau ini yang bagian ketiga itu tentang nabi-nabi. Qila wa Adam qala Adam bihi. Ya, insyaallah. Terus qala Adam bihi. Qila wa Adam qala Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Qila wa Nuh qala Nuhun bihi yanju minal gorki wa yahliku man khalaqahu minal ahli wal aqarib. Oke. Saya hafal ya, ini kan hafal semua. Ya, terima kasih. Ujian promosi doktor selesai. Kita sudah men-skor ujian promosi doktor untuk memberikan waktu kepada para penguji melaksanakan rapat yudisial. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam memberikan hasil ujian promosi doktor atas nama saudara Vina Mazidah Husna di skor. Ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ketua sidang membuka kembali ujian promosi doktor. Ujian promosi doktor atas nama saudara Vina Mazidah Husna dinyatakan dibuka kembali. Ketua sidang memberitahukan hasil ujian promosi. Hasil ujian promosi doktor atas nama Vina Mazidah Husna NIM 230902900022 program studi Islam dinyatakan lulus program doktor dengan indeks prestasi 3,86. Oleh karena itu kepadanya diberi gelar doktor dalam bidang studi Islam dan merupakan doktor di Universitas Islam Negeri Wali Songo yang ke-416. Untuk ujian terbuka pada kesempatan kali ini, saudara Vina Mazidah Husna
dengan hasil rata seluruh penguji 3,97 dinyatakan A. Penyerahan ijazah. Ketua sidang menyerahkan ijazah kepada Dr. Vina Mazidah Husna MA. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan pesan-pesan pengelepasan dokter baru oleh promotor yang terhormat Profesor Dr. Haji Ibnu Burdah MAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Prof. Imam Yahya sebagai mantan ketua dan juga ketua sidang, para anggota komisi dan saudara mantan promovendus Dr. Vina Mazidah Husna, keluarga, suami, anak, orang tua, para pimpinan dan sivitas sekolah tinggi agama Salam Kendal dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Perkenan saya menyampaikan sambutan singkat atas nama tim promotor, saya sendiri Ibnu Burdah dan Prof. Mohyar di sebelah kanan saya. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada saudara Vina Mazidah Husna, saudara Dr. Vina Mazidah Husna atas capaian di ujian ini dengan hasil cum laude, ya. Ini capaian yang membanggakan bagi kami sebagai tim promotor. Saudara bisa menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat dengan hasil yang cukup maksimal. Kami turut bersyukur dan bangga bisa menemani saudara dalam proses persiapan, pemanasan, perencanaan, pelaksanaan maupun penulisan tesis saudara, serta bertemu dengan Mbak Vina di S3 ini. Kami memang sudah ada keyakinan bahwa Mbak Vina akan mampu menyelesaikan studi dengan lancar dan hasil yang membanggakan. Setelah selesainya proses studi Anda yang melelahkan ini, sebaiknya Anda mengambil waktu istirahat sejenak, menikmati capaian yang hanya sedikit orang bisa menikmatinya, meluangkan barang seperti bersama anak, suami, dan orang tua, menikmati momen yang sangat indah ini dengan beristirahat, jalan-jalan, silaturahmi ke sanak saudara, atau ziarah ke eyang atau siapa. Nah, syukur kalau ke Zabid, ya, di Hamah, Kendal, mana di Hamah, Yaman, ya. Kami juga mendoakan semoga putra putri saudara tumbuh sehat, cerdas, saleh-salehah, jadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan orang tua. Setelah itu, pesan kami selaku promotor dengan capaian yang membanggakan ini, saya berharap Anda terus berkarya baik secara akademik maupun non-akademik, tetapi Anda tetap rendah hati, berupaya untuk tetap hidup biasa dan sederhana. Ya. CV saudara menunjukkan kuatnya tradisi pesantren dalam hidup saudara, ya. Pesantren Al-Mubarak, Futuhiyah Meranggen, Krapyak, Sunan Pandanaran, dan seterusnya. Ini menjadi alasan kami untuk mengendos saudara sebagai ahli di bidang sastra pesantren yang saya kira Anda, kehidupan Anda, secara hidup Anda sangat lekat dengan tradisi-tradisi tersebut. Lanjutkan proses akademik untuk memperdalam bidang kajian yang sudah dirintis itu, yakni sastra pesantren secara atau yang lebih luas, ya, studi Islam Indonesia. Perkuat kajian itu dengan terus meneliti, mengajar, dan berkarya sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali pasif atau merasa sudah selesai. Imam Syafi'i misalnya dalam ini syairnya menyampaikan, inni ra'aitu wukufal ma'i yuksitu insaha qada wa in lam yajri lam yati. Ya, harus aktif, sebab pasif itu membuat air tidak bagus. Ya, kalau mengalir, air itu akan menjadi semakin bagus. Baik, potensi Anda sangat besar untuk menjadi akademisi yang berkelas. Lanjutkan bacaan Anda, sikap disiplin dan komitmen besar dalam menyelesaikan tugas, ya. Saya yakin ilmu yang Anda kembangkan akan membawa banyak
di kota besar. Saya berharap kewajiban administrasi yang sedikit, ya, beban-beban tugas tambahan juga sedikit, itu justru menjadi keberuntungan yang luar biasa bagi saudara untuk mengembangkan keilmuan dan potensi diri. Ya, terus menulis, ya, terus mengajar, meneliti dan sebagainya. Kami berterima kasih kepada tim penguji yang sudah bekerja keras untuk membantu saran-saran perbaikan seawal, dan tentu kepada seluruh tim Pascasarjana UIN Walisongo. Terima kasih juga kepada Bapak Direktur Nusantara, Bapak Sumanto, Nusantara Writing Award, ya, Bapak Sumanto. Kami juga minta maaf jika banyak yang kurang dalam proses kami menemani saudara menyelesaikan disertasi ini. Semoga Anda bisa membimbing mahasiswanya kelak dengan cara yang lebih baik lagi. Kami tim promotor dan atas nama UIN Walisongo menyerahkan kembali saudara kepada keluarga dan institusi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan-pesan dari ketua sidang yang terhormat Profesor Dr. Haji Imam Yahya MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati tim penguji, wabil khusus tim penguji eksternal Profesor Dr. Sumanto Al-Qutubi PhD dari UKSW dan juga dari Oxford University. Katanya al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Jadi tetap guru di pesantren adalah guru-guru Dr. Vina yang sejak dulu di pesantren dan sekarang sudah jadi doktor. Kemudian yang kedua, disertasi ini saya kira sangat bagus sekali. Tadi dengan judul pembacaan ulang Maulid Tiba sebagai karya sastra Arab yang populer di Indonesia. Dan kita semua saya kira percaya bahwa Ad-Tiba atau Al-Barzanji atau Burdah ini salah satu yang berkembang di kalangan masyarakat kita. Tadi sudah menyampaikan dalam disertasinya, meskipun saya yakin Dr. Vina itu ya termasuk pengagum Ad-Tiba ini. Tetapi dalam disertasinya beliau menyampaikan keunggulan sekaligus kritik terhadap Ad-Tibawi. Ini adalah peran sebagai seorang akademisi, dan akademisi saya kira boleh-boleh saja saudara di ruang ini untuk mengkritik Ad-Tibawi, meskipun dalam satu sisi saudara juga pengagum dari Ad-Tibawi. Dan inilah saya kira kehebatan disertasi ini, meskipun saudara ada di dua tempat tetapi bisa objektif dalam menulis apa yang ada dalam disertasi ini. Oleh karena itu selamat pada Dr. Vina. Mudah-mudahan setelah ini saudara tidak selesai untuk berkarya, tetapi disertasi ini sebagai pembuka bagi saudara untuk menambah karya-karya akademik saudara. Sebagai seorang dosen tentu yang paling dinanti adalah tulisan saudara, khususnya yang dimuat di berbagai jurnal. Sekaligus sebagai pengabdian, ya tadi disampaikan bahwa gagasan saudara tentang pembacaan ulang Maulid Tibawi ini tidak hanya sekedar dibaca di kalangan masyarakat Nahdliyin, tetapi juga difahami apa yang ada di dalam Ad-Tibawi. Meski kita sadar bahwa banyak kelompok-kelompok lain yang mungkin mengkritik begitu tajam tentang Ad-Tibawi, tetapi percayalah bahwa di disertasi ini Mbak Vina juga menyampaikan kelebihan-kelebihan Ad-Tibawi yang sehingga tadi ketika ditanya beliau tidak khawatir kalau kemudian para pecinta Ad-Tibawi akan berkurang. Dan yang terakhir tentu kami dari UIN Walisongo Semarang mengucapkan terima kasih kepada promotor dan kopromotor, khususnya promotor
Bapak Profesor Dr. Ibnu Burda MAG, yang beliau adalah guru besar di UIN Sunan Kalijaga Jakarta, yang sudah membimbing dari awal sampai akhir, dan saya kira dari beliau banyak masukan untuk Mbak Dr. Vina. Mudah-mudahan ini menyemangati Dr. Vina untuk mengembangkan ilmu keislamannya lebih dalam dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang atas nama Saudari Dr. Vina Mazidah Husna MA ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum kami menutup ujian disertasi ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus kepada ayah Ibu Dr. Vina Mazidah Husna, Bapak Kiai Haji Muhammad Harir. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama Saudara Dr. Vina Mazidah Husna MA dinyatakan ditutup. Upacara selesai. Dr. Vina Mazidah Husna MA foto bersama tim penguji. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu